Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning with Himaepe. Kali ini kita akan membahas mengenai matematika ekonomi, khususnya mengenai hubungan linier, di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai penggal dan lereng garis lurus, lalu ada pembentukan persamaan linier dan hubungan dua garis lurus. Sebelum memasuki pembahasan mengenai penggal dan lereng garis lurus, kita mengingat kembali bahwa fungsi linier adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Misalnya kayak kita punya persamaan Y sama dengan 2 ditambah 3X, maka pangkat tertinggi dari variabel X ini yaitu adalah pangkat 1. Oke, sekarang kita memasuki ke pembahasan mengenai penggal. Penggal atau yang biasa kita kenal juga dengan titik potong sumbu. Titik potong sumbu Y, maka nilai dari X ini harus sama dengan 0. Dan letak dari titik potong sumbu Y ini berada pada di sepanjang garis sumbu Y ini. Begitupun dengan titik potong sumbu X, maka nilai Y-nya itu harus sama dengan 0 dan letaknya di sepanjang garis X ini. Penggal biasanya di dalam suatu rumus itu disimbolkan dengan huruf A. Lereng merupakan gradien atau kemiringan ya, istilah lainnya yang memiliki nilai yang konstan. Lereng ini tuh mencerminkan besarnya tambahan nilai untuk setiap tambahan 1 unit. Jadi kalau misalnya bentuk persamaannya seperti ini, maka lereng itu merupakan mencerminkan besarnya tambahan nilai Y untuk setiap tambahan sumbu 1 unit X. Oke, kalau dalam rumus ataupun persamaan, lereng ini biasa disimbolkan dengan huruf B. Lalu bagaimana cara menentukan penggal dan lereng dari sebuah persamaan? Seperti yang kita lihat di sini, bahwa penggal ini merupakan yang konstan dari 2 ini, dan lereng ini merupakan yang 3X ini. Sekarang kita memasuki ke pembahasan mengenai pembentukan persamaan linier, di mana cara yang pertama ini adalah cara dui koordinat. Kita bisa menggunakan cara ini jika diketahui terdapat 2 titik koordinat. Misalnya yang ini terdapat titik 1,4 dan 2,3. Nah, untuk titik yang pertama ini, maka kita anggap 1 ini adalah X1 dan 4 ini adalah Y1. Begitupun dengan titik yang kedua, 2 ini adalah X2 dan 3 ini merupakan Y2. Setelah itu, kita substitusikan ke dalam persamaan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita substitusikan sampai seperti ini, dimana Y dikurang 4 per 3 dikurang 4 sama dengan X dikurang 1 per 2 dikurang 1. Y dikurang 4 per min 1 sama dengan X min 1 per 1. Lalu kita lakukan kali silang sehingga didapatkan 1 dikali Y dikurang 4 sama dengan min 1 dikali X min 1. 1 dikali Y sama dengan Y, 1 dikali min 4 sama dengan min 4, sama dengan min 1 dikali X sama dengan min X, min 1 dikali min 1 sama dengan positif 1. Lalu kita pindah ruaskan min 4 ini ke sebelah kanan, sehingga didapatkan Y sama dengan min X ditambah 1 ditambah 4. Y sama dengan min X ditambah 5. Lalu yang kedua ada cara koordinat lereng. Ini kita menggunakan cara ini jika diketahui lereng dan terdapat titik koordinatnya. Ketika ini sudah diketahui, kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus Y dikurang Y1 sama dengan B dikali X dikurang X1. Y dikurang 3, ini merupakan ini Y, ini X ya. Y dikurang 3 sama dengan 5 dikali X dikurang 2. Y dikurang 3 sama dengan 5 dikali X adalah 5X, dan 5 dikali min 2 sama dengan min 10. Sehingga didapatkan Y sama dengan 5X min 10 ditambah 3. Seperti yang tadi, min 3 ini juga kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan 5X min 7. Lalu yang ketiga ada cara penggal lereng.
Ini merupakan cara yang paling sederhana ya, karena yang diketahuinya itu hanya penggal dan lerengnya saja. Kita bisa langsung substitusikan, di mana Y sama dengan A ditambah B dikali X, sehingga Y sama dengan 2 ditambah 5 dikali X. Lalu yang terakhir ada cara duit penggal. Cara duit penggal ini berarti yang diketahuinya itu terdapat 2 penggal dari masing-masing sumbu. Yang pertama itu yang kita ketahui itu adalah penggal vertikal atau penggal sumbu Y yang dalam rumus ini itu disimbolkan dengan huruf A sama dengan 2 nilainya misalnya. Lalu ada penggal horizontal atau penggal sumbu X, dimana kalau dalam persamaan ini bukan B ya, harusnya C, disimbolkan dengan huruf C, dan misalnya diketahui nilainya 4. Kita bisa langsung substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan A min A per C dikali X. Y sama dengan 2 min 2 per 4 dikali X. Y sama dengan 2 min 1 per 2X. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai hubungan 2 garis lurus. Yang pertama ada hubungan 2 garis lurus yang akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain. Jika kita menggunakan persamaan, jika diketahui terdapat persamaan pertama adalah Y sama dengan 2 ditambah 3X, maka untuk mencari persamaan yang keduanya, misalnya kita ingin 2 kali kelipatannya, maka sisi kiri dan sisi kanan ini sama-sama dikali 2, sehingga terdapat 2Y2 sama dengan 4 dikali 6X. Nah, 2 di sini tuh bukan hasil dari 2 dikali 1, tapi ini menunjukkan bahwa ini kita sedang mencari persamaan yang kedua. Jadi kita kasih nama dengan Y2. Nah, agar bentuk persamaannya sama dengan Y1, maka kita bagi 2 untuk sisi kanan maupun sisi kirinya. 2 dibagi 2 sama dengan 1 hingga ditemukan Y1 sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2, ditambah 6X dibagi 2 adalah plus 3X. Nah, jadi kalau di dalam 2 garis yang berimpit ini, persamaan yang pertama itu sama dengan persamaan yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai syarat-syarat dari 2 garis yang dikatakan berimpit. Lalu untuk pembuktiannya kita bisa melakukan pemisalan. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Lalu jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 0,0. Untuk persamaan yang pertama, begitupun untuk persamaan yang kedua kita lakukan pemisalan. Lalu kita hubung-hubungkan titik-titiknya itu dalam kurvanya, lalu kita tarik garis hingga bertemulah hingga terciptalah 2 garis yang saling berimpit. Lalu yang kedua ada hubungan 2 garis lurus yang saling sejajar dengan syarat A1 tidak sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Jadi kalau misalnya awalnya kita punya persamaan yang Y1 dulu ya, dimana Y1 sama dengan 2 ditambah 3X, maka untuk membentuk persamaan yang keduanya ini kita lihat syarat yang tadi. Ketika di sini A-nya itu sama dengan 2, maka untuk persamaan yang kedua kita cari angka yang lain, misalnya 3. Ditambah untuk lerengnya ini, karena B1 sama dengan B2, jadi untuk persamaan 1, persamaan 2 pun lerengnya sama. Selanjutnya kita juga lakukan pemisalan seperti tadi, lalu kita hubung-hubungkan titik koordinatnya hingga terbentuklah 2 garis yang saling sejajar. Lalu yang ketiga ada hubungan 2 garis yang berpotongan, di mana A1 dan nilai A1 sama dengan A2 dan nilai B1 itu tidak sama dengan nilai B2. Jadi kalau di sini ketika kita punya sebuah persamaan di mana Y1 sama dengan 2 ditambah 3X, nah untuk membentuk persamaan yang kedua ini nilai A-nya tuh yang sama. Ketika di sini Y1-nya A-nya adalah 2, maka untuk Y2-nya juga nilai A-nya 2. Namun berbeda di nilai lerengnya. Jika lerengnya 3X, maka untuk lereng persamaan kedua ini kita cari angka yang lain, misalnya 5X. Setelah itu kita lakukan pemisalan seperti tadi, lalu kita hubungkan tiap titik-titik koordinatnya, lalu kita tarik garis hingga terciptalah 2 garis yang saling berpotongan. Lalu yang terakhir ada hubungan 2 garis yang tegak lurus, di mana nilai A1 ini adalah nilai sama dengan A2, lalu untuk B1 ini sama dengan min 1 per B2. Jadi misalnya yang kita ketahui adalah
Y1 sama dengan 2 ditambah 3X. Lalu untuk Y2 nya A nya sama, tetap 2. Namun untuk menentukan lereng pada persamaan yang kedua ini, kita cari menggunakan rumus ini. Nah, B1 sama dengan min 1 per B2. B1 nya diketahui nih, nilainya 3. Jadi 3 sama dengan min 1 per B2. Lalu B2 sama dengan min 1 per 3. Dan ketemulah B2 sama dengan min 0,3. Sekian pembahasan mengenai matematika ekonomi, yaitu tentang hubungan linier. Terima kasih, see you on next learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.